warahmatullahi wabarakatuh. Doa mulai. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita harus berdoa supaya apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Nah, sebelum kita memulai materi, kita menyanyikan dulu lagu kebangsaan Indonesia Pusaka supaya tertanam di dalam diri kita rasa nasionalisme atau rasa cinta tanah air. Nah, siapa yang mau memimpin? Ya, silakan Laura ke depan. Yang lain silakan semuanya berdiri. Berdiri semua ya.
terima kasih Maulana, silakan kembali ke tempat. Nah ya, kita sudah mendengar lagu Indonesia Pusaka. Nah sekarang ya, jadi ibu akan absen kalian dulu satu ya. Putri Pati, Hadir Bu. Dina, Hadir Bu. Gira, Hadir Bu. Salsabila, Hadir Bu. Salsa Ramadia, Hadir Bu. Maudia Hipni, Hadir Bu. Maura, Hadir Bu. Kalista Najwa, Hadir Bu. Mia, Hadir Bu. Jessica, Hadir Bu. Marcel, Hadir Bu. Ilham, Hadir Bu. Deno, Hadir Bu. Martin. Hadir Bu. Hadir semua? Hadir. Oke anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Kurang semangat, coba ibu tanya sekali lagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, tetap patuhi protokol kesehatan dalam keadaan pandemi atau COVID-19. Materi, ibu mau sedikit flashback atau kembali mengulang materi kita minggu lalu. Ada yang masih ingat apa materi kita minggu lalu? Yes, baca. Tentang hakikat dan kedaulatan. Tentang hakikat dan kedaulatan. Ada yang lain yang masih ingat materi kita minggu lalu tentang apa? Ya, mau dia. Sifat-sifat kedaulatan. Ya, sifat-sifat kedaulatan. Selanjutnya ada lagi? Macam-macam kedaulatan. Ya, macam-macam kedaulatan. Ada lagi? Tidak. Nah, ya, jadi materi kita minggu lalu yaitu tentang hakikat dan teori kedaulatan. Ada macam-macam kedaulatan, sifat-sifat kedaulatan, ya, dan teori-teori kedaulatan. Nah, alhamdulillah semuanya masih mengingat dan ibu harapkan yang lain juga masih mengingat. Nah, selanjutnya ya, kita akan melanjutkan materi kita pada hari ini ya tentang bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia ya. Nah, sebelum itu ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada adalah ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu ya kalian mampu menganalisis bentuk kedaulatan negara Republik Indonesia. Kemudian mampu menganalisis prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Ya. Selanjutnya, nah, kompetensi dasar yaitu memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di sini nanti ya, kita akan melakukan, ibu akan melakukan penilaian. Yang pertama yaitu penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, yang ketiga penilaian keterampilan. Nah, jadi ada 3 teknik penilaian. Kemudian kita akan menggunakan model pembelajaran yaitu problem based learning atau yang disingkat dengan PBL ya. Nah, ini model pembelajaran PBL atau problem based learning ya adalah pendekatan model pembelajaran menggunakan ya masalah dunia nyata sebagai suatu konteks untuk belajar. Langkah-langkah dari PBL ini ada 5. Yang pertama adalah orientasi peserta didik terhadap masalah. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu atau kelompok seperti nanti diskusi ya. Kemudian mengembangkan dan menyajikan
Ibu akan putarkan video. Nanti setelah kalian menyaksikan video ini ya, kalian Ibu suruh membuat pertanyaan yang ingin kalian ketahui atau informasi yang ingin kalian ketahui tentang video yang sudah kita saksikan ya. Nah, sekarang Ibu akan putarkan video yang statement yang disampaikan sudah sangat baik, bahwa tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita. Asa pemerintah untuk menjaga kedaulatan bumi pertiwi, utamanya wilayah maritim, bukanlah tugas yang murah. Beragam alutsista pendukung kini tengah diupayakan demi menjaga laut Indonesia yang kaya. Bukan tanpa sebab, ramainya kapal nelayan asal Cina yang dengan santai memasuki wilayah ZEE Indonesia sukses buat geram. Terbaru, pemerintah Indonesia dikabarkan sudah membeli kapal perang panjang Ocean Queen dari Denmark. Jika mengacu pada keterangan buku produksi dengan panjang 138 meter hingga 150 meter, maka jenis kapal ini adalah Abraham class. Satu unit kapal perang ini dihargai hingga $325 juta atau setara dengan 4,5 triliun rupiah. Kepastian ini diamini langsung oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Menurutnya, salah satu upaya menjaga kedaulatan maritim Indonesia dengan membeli kapal Ocean Going atau kapal lintas samudera untuk menjaga perairan Indonesia. Ini juga menjawab tantangan harga mati untuk kedaulatan dan batas wilayah Indonesia. Tidak berhenti di sana, kapal selam perdana buatan dalam negeri pun siap menjelajah. Saat ini kapal selam buatan PT PAL Indonesia bekerja sama dengan Korea Selatan. KRI 405 Alugoro sedang melakukan uji sea acceptance test. Pengembangan kapal selam ini mendapat dukungan tambahan penyertaan modal negara sebesar 1,5 triliun rupiah. Selain itu, pemerintah Indonesia juga dilaporkan tertarik membeli 48 jet tempur Dassault Rafale dan 4 kapal selam Squadron buatan Prancis. Kedaulatan itu kan memang tidak bisa ditawar-menawar. Kedua, bahwa kedaulatan itu memerlukan upaya khusus, bahwa kedaulatan dan kemerdekaan itu harus dipertahankan, dan pertahanan itu butuh investasi. Ya, investasi masih tetap jadi tumpuan guna menciptakan kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia secara utuh. Tidak tanggung, anggaran jumbo mencapai 127 triliun rupiah menanti untuk diolah demi kedaulatan bumi pertiwi. Jadi memang sudah sepantasnya kedaulatan negara harus dibayar dengan harga yang mahal. Nah ya, ini video yang pertama. Nah, dari video yang kalian saksikan barusan itu ya, informasi apa yang kalian ingin ketahui tentang video yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini? Bagaimana bentuk kedaulatan negara Republik Indonesia? Oh ya, Gira ya, bagaimana Bentuk kedaulatan negara Republik Indonesia. Bagaimana bentuk kedaulatan negara Republik Indonesia? Ada yang main lagi? Tidak? Tidak ya. Sekarang video yang kedua ya. Kedua,
Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amin Rais, dan elit partai pendukung pasangan Prabowo Sandi hadir dalam pertemuan Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat. Pertemuan membahas soal sikap resmi mereka terkait hasil pemilu. Amin Rais juga mengimbau untuk mengganti penyebutan People Power menjadi Gerakan Kedaulatan Rakyat. Amin dan elit parpol lainnya turut menyampaikan soal sejumlah hal terkait pemilu. Ada tadi kami sahabat lama saya, mohon kami untuk tokoh kita ini yang Sandiaga Uno kelihatannya lembut, ramah, senyum, sangat sejuk. Jadi kita enteng-enteng saja, kita go on, kita terus saja move on, dan nanti kita hanya tinggal Nah ya, ini tadi video yang kedua. Dari video yang kedua ini, apa informasi yang ingin kalian ketahui ya? Nah, setelah kalian menyaksikan video yang kedua. Ya, Yesi. Bagaimana prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia? Bagaimana prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Ya, ada yang lain? Ya. Tidak. Kalau tidak, sekarang video yang ketiga. Ketua Dewan Kehormatan Sehari pasca pencoblosan beredar sejumlah video tentang dugaan kecurangan saat pemungutan suara pemilu di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Dalam tayangan video amatir pertama ini terjadi di TPS 01, Kampung Solok Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah. Petugas KPPS terburu-buru melakukan penghitungan surat suara dan menyebut nama Delmeria beberapa kali. Kemudian terdengar suara perempuan yang mengabadikan momen ini menggunakan bahasa daerah mengatakan, "Jelas sekali bukan Delmeria." Sedangkan di video yang kedua terekam dua petugas KPPS berbaju merah dan biru secara leluasa berkali-kali memasukkan surat suara ke kotak suara. TPS yang berlokasi di Kecamatan Andam Dewi, Kabupaten Tapanuli Tengah ini dalam kondisi sepi. Terkait dugaan pelanggaran ini, Ketua Bawaslu Sumatera Utara tengah mendalami beberapa laporan video terkait kecurangan yang terjadi di Tapanuli Tengah. Jika dinyatakan melanggar peraturan KPU, maka pemungutan atau penghitungan suara harus dilakukan ulang. Harus dilakukan terbuka, bisa dilihat oleh masyarakat, saksi, pemantau, dan pengawas TPS. Itu kita dapati di Kabupaten Tapanuli Tengah. Dan ini sedang dalam investigasi Bawaslu Kabupaten Tengah terkait dengan hal tersebut. Nah ya, ini video yang ketiga. Nah, dari video yang barusan Ibu tayangkan ya, informasi apa yang ingin kalian ketahui ya tentang video yang barusan kalian saksikan? Bagaimana kaitan pemilu dengan kedaulatan rakyat dan azas dalam pemilu? Bagaimana kaitan Pemilu dengan kedaulatan rakyat dan azas dalam pemilu? Ya, terima kasih ya. Nah, jadi ya, dari video yang baru saja kalian saksikan ya. Nah, ada 3 pertanyaan
yang nantinya yang berhubungan ya dengan materi kita hari ini, yang nantinya akan kalian diskusikan bersama-sama ke kelompok kalian. Nah, yang pertama, bagaimana bentuk kedaulatan negara Republik Indonesia. Yang kedua, bagaimana prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Dan yang ketiga, bagaimana kaitan pemilu dengan kedaulatan rakyat dan azas dalam pemilu. Ya, jadi nanti kalian akan menganalisis ya, Ibu akan membagikan kelompok ya, kelompok jumlahnya berapa? 14 orang ya. Jumlahnya 14 orang? 14 orang. Dan nanti kita bagi menjadi 3 kelompok. Nanti kalian akan menganalisis ya, menganalisis kelompok yang pertama ya, nanti akan berdiskusi tentang bentuk kedaulatan negara Republik Indonesia. Kelompok yang kedua ya akan berdiskusi tentang prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Dan yang ketiga, kalian akan berdiskusikan tentang kaitan pemilu dengan kedaulatan rakyat dan azas-azas dalam pemilu. Nah, sampai di sini dulu ada pertanyaan? Tidak ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan membagikan ke kelompok kalian. Kelompok yang pertama ya. Kelompok pertama kita beri nama kelompok bentuk kedaulatan. Kelompok pertama yaitu Pati. Yang kedua Gina. Ketiga Deno. Keempat Nia. Dan yang kelima adalah Yesi. Nah, itu kelompok bentuk kedaulatan. Selanjutnya, kelompok yang kedua kita beri nama kelompok prinsip kedaulatan. Anggotanya yang pertama Marcel, yang kedua Kalista Najwa, yang keempat Gira, dan yang kelima Salsabila. Ya, itu kelompok prinsip kedaulatan. Selanjutnya kelompok ya, yang ketiga kita beri nama kelompok demokrasi. Anggotanya yaitu Ilham, Salsa Ramadia, kemudian Maura, selanjutnya Maudia, dan yang terakhir Martin. Pas ya? Pas? Nah, kalau sudah pas, sekarang sekalian silakan duduk berkelompok. Tetapi tetap menjaga jarak ya.
Jangan membelakangi kantor. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan anggota kelompok kami, saya Jira. Saya Tausa. Saya Nasra. Kami dari kelompok prinsip kedaulatan akan menyampaikan hasil diskusi kami. Baiklah, hasil diskusi akan disampaikan oleh Naswa. Prinsip negara, kedaulatan negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. 2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. 4. Presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. 5. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 6. MPR hanya memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Prinsip negara kedaulatan rakyat memiliki hubungan erat dengan makna demokrasi. Demokrasi memiliki pengertian pemerintahan. Abraham Lincoln mengartikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Jadi dalam negara demokrasi, rakyat yang memiliki kekuasaan untuk mengatur pemerintahan atau kekuasaan ada di tangan rakyat. Hal ini sejalan dengan makna kedaulatan rakyat. 1. Perlindungan konstitusi nasional. 2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memiliki hak. 3. Kebebasan untuk menyatakan pendapat. 4. 5. Kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi dan beroposisi. 6. Pendidikan kewarganegaraan. Kita telah mengetahui bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila memiliki makna demokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila sebagai salah satu kesatuan. Demokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, yang adil dan berakal. Terima kasih kepada Naswa. Baiklah, apakah ada pertanyaan? Saya Jessica Gazela dari kelompok bentuk kedaulatan ingin bertanya kepada kelompok prinsip kedaulatan. Apa hubungan prinsip kedaulatan dengan demokrasi? Baiklah, ada pertanyaan lagi? Tidak. Kami akan mendiskusikan pertanyaan dari Yesi. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari Yesi. Baiklah, saya akan menjawab. Prinsip negara kedaulatan rakyat memiliki hubungan yang erat dengan makna demokrasi. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratein. Demos berarti rakyat dan kratein berarti pemerintahan. Secara harfiah, demokrasi memiliki pengertian pemerintahan rakyat. Abraham Lincoln mengartikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi, dalam negara demokrasi, rakyat yang memiliki kekuasaan untuk mengatur pemerintahan atau kekuasaan ada di tangan rakyat. Hal ini sejalan dengan makna kedaulatan rakyat. Sudah jelas? Sudah. Baiklah, selanjutnya kami akan menyampaikan kesimpulan dari diskusi kami. Prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. 2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. 4. Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. 5. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 6. MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Ya, sudah selesai? Ya, kalau sudah silakan ditutup. Baiklah, itulah hasil diskusi kelompok kami. Saya akan menutup
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok prinsip kedaulatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kami, saya Maudi, saya Maura, saya Sansa. Kami dari kelompok demokrasi akan menyampaikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh Salsa. Pemilihan umum merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat dan demokrasi. Selain itu, peranan rakyat dalam mewujudkan kedaulatannya tidak hanya melaksanakan pemilu, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara berperan aktif memberikan masukan, usulan, dan kritikan objektif kepada pemerintah serta mengawasi jalannya roda pemerintahan. Penyampaian suara itu dapat melalui lembaga perwakilan rakyat, melalui media massa, atau dengan cara berunjuk rasa sesuai dengan aturan perundang-undangan. Pemilihan umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat dan demokrasi dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, luber, dan jurdil. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Jujur dan adil. Pemilihan umum bahwa pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD diselenggarakan secara demokratis dengan asas-asas sebagai berikut: 1. Langsung, 2. Umum, 3. Bebas, 4. Rahasia, 5. Jujur, dan 6. Adil. Sudah? Kalau sudah, silakan lemparkan dengan temannya. Apakah ada pertanyaan? Baiklah, Pak. Apakah ada pertanyaan? Nama saya Farista Sa'adista, saya dari kelompok prinsip kedaulatan menanyakan kepada kelompok demokrasi, bagaimana menurut kalian tentang asas rahasia dalam pemilu? Terima kasih, Farista Naswa Adelista. Kami akan mendiskusikan pertanyaan dari kelompok prinsip kedaulatan. Baiklah, saya akan menjawab dari Kalista. Rahasia memberikan zaman bahwa para pemilih yang melaksanakan hanya dijamin pilihannya tidak akan diketahui oleh siapapun dengan jalan apapun. Nah, apakah sudah jelas? Apakah sudah jelas? Sudah? Tidak ada lagi pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, silakan kalian simpulkan hasil diskusi dari kelompok kalian dulu. Saya akan menyimpulkan. Baiklah, saya akan menyimpulkan hasil diskusinya. Pemilihan umum merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat dan demokrasi. Pemilihan umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat dan demokrasi dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, atau luber dan jurdil. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD diselenggarakan secara demokratis. Ya, sudah? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah, silakan direview. Setelah hasil diskusi dari kami, saya akan menutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu untuk kelompok demokrasi. Ya, itu penampilan dari kelompok demokrasi ya. Silakan duduk di tempatnya kembali. Selanjutnya kelompok yang terakhir, kelompok bentuk kedaulatan. Silakan
kepada negara Republik Indonesia. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat. Landasan hukum Indonesia menganut kedaulatan rakyat ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Koninen keempat yaitu maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. 2. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian pelaksanaan kedaulatan rakyat ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Artinya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan bagian mana dari kedaulatan rakyat yang pelaksanaannya diserahkan kepada beban atau lembaga yang keberadaan, wewenang, tugas dan fungsinya ditentukan dengan Undang-Undang Dasar. Namun penyerahan ini tetap dalam pengawasan oleh rakyat, baik secara langsung maupun melalui lembaga yang dipilih atau dibentuk atas pendapat rakyat. Selain menganut teori kedaulatan rakyat, Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 dinyatakan negara Indonesia adalah negara hukum dan dalam Pasal 27 ayat 1 segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dari pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya. Kedua pesan ini menegas bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat dengan lembaga negara sesuai Undang-Undang Dasar tidak bersifat mutlak atau tanpa batas. Kekuasaan, tugas dan wewenang lembaga negara dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apakah ada pertanyaan? Saya kira dari kelompok prinsip kedaulatan ingin menanyakan apa landasan hukum negara Indonesia menganut kedaulatan hukum? Terima kasih kepada Gira. Baiklah, kami akan diskusikan untuk menjawab pertanyaannya. Baiklah, saya akan menjawab. Selain menganut teori kedaulatan rakyat, negara Republik Indonesia tegas dengan kedaulatan hukum. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ayat 1, pasal 3 ayat 1 dinyatakan Pasal 1 ayat 3. Pasal 1 ayat 3 dinyatakan negara Republik Indonesia negara hukum. Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara Indonesia adalah negara hukum dan pasal 27 ayat 1 segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sudah? Kalau sudah, silakan disimpulkan. Baiklah, saya akan menyimpulkan hasil diskusi kami. Berdasarkan atas kedaulatan rakyat, landasan hukum negara Indonesia mengatur kedaulatan rakyat ditegaskan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar. Berdasarkan atas kedaulatan rakyat, landasan hukum negara Indonesia mengatur kedaulatan rakyat ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
Selain menganut teori kedaulatan rakyat negara Republik Indonesia, dipertegaskan dengan kedaulatan hukum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3 dinyatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Itulah hasil diskusi kami, akan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus dulu untuk kelompok. Nah ya, tadi kalian semua sudah mempresentasikan hasil dari diskusi setiap masing-masing kelompok. Nah ya, ada kelompok bentuk kedaulatan, ada kelompok prinsip kedaulatan, dan ada kelompok demokrasi. Nah, yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini yaitu tentang bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Sudah, tolong perhatikan dulu. Nah, bentuk kedaulatan negara Republik Indonesia. Negara Indonesia ini berdasarkan atas kedaulatan rakyat, ya, menganut teori kedaulatan rakyat yang diperjelas dalam pasal 1 ayat 2 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua, ya, landasan hukumnya adalah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia alinea keempat, ya, itu bentuk kedaulatan negara Republik Indonesia. Kemudian selain menganut kedaulatan rakyat, negara Indonesia juga menganut kedaulatan hukum. Dasar dari kedaulatan hukum yang pertama pasal 1 ayat 3, yaitu negara Indonesia adalah negara hukum. Yang kedua pasal 27 ayat 3. Ini adalah landasan hukum negara Indonesia menganut kedaulatan hukum. Yang prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, ini adalah prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Yang pertama, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum dalam pasal 1 ayat 3. Kemudian yang keempat, Presiden tidak dapat membekukan atau memberhentikan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Yang kelima, menteri-menteri diangkat oleh Presiden. Selanjutnya yang terakhir, MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang. Nah, itu adalah prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Selanjutnya, ya, prinsip negara berkedaulatan rakyat ini sangat erat sekali hubungannya dengan demokrasi, ya, karena memiliki makna yang sejalan dengan demokrasi. Nah, demokrasi ini adalah, ya, pemerintah, ya, sangat erat kaitannya dengan demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratein, ya, yang artinya demos itu rakyat dan kratein itu adalah pemerintahan, ya. Jadi secara singkat demokrasi diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Nah, negara Indonesia adalah negara yang menganut demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Nah, adapun azas dan prinsip utama dari demokrasi Pancasila yaitu pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat atau berdasarkan pendapat bersama. Nah, selanjutnya pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dilakukan melalui dua cara. Yang pertama yaitu demokrasi secara langsung dan yang kedua adalah demokrasi secara tidak langsung. Demokrasi secara langsung yaitu rakyat
dalam mengambil keputusan. Demokrasi secara tidak langsung adalah rakyat tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan namun diwakili oleh wakil rakyat. Nah, selanjutnya peran rakyat dalam pelaksanaan demokrasi. Nah, bisa kalian lihat di sini. Yang pertama yaitu pengisian anggota MPR, kemudian pengisian anggota DPR, selanjutnya pengisian anggota DPD, kemudian pemilihan presiden dan wakil presiden, dan yang terakhir pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilaksanakan melalui pemilihan umum atau disingkat dengan pemilu. Selanjutnya mengenai dari pertanyaan kalian tadi, ya, apa kaitan antara pemilihan umum dengan kedaulatan rakyat? Nah, coba kalian lihat di sini. Pemilihan umum merupakan salah satu perwujudan dari kedaulatan rakyat, ya. Nah, yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017. Demokrasi. Nih, bucet. Mak kok jumlah lakal. Nah, ya. Nah, kemudian dalam pemilihan umum itu ada azasnya. Yang pertama, ya, azas langsung, yaitu rakyat memberikan suaranya secara langsung. Kemudian umum, semua warga negara berhak ikut pemilu. Kemudian bebas dalam menentukan pilihan tanpa ada paksaan. Selanjutnya rahasia, memberikan jaminan pilihan tanpa ada seorang pun yang tahu terhadap pilihan kita. Selanjutnya jujur, semua pihak harus bersikap jujur dan bertindak jujur dalam pemilihan umum. Artinya tidak boleh ada kecurangan dalam pemilihan umum, baik dari yang paling bawah sampai ke paling yang paling atas, ya, baik dalam pemungutan suara dan lain sebagainya, dan perhitungan suara juga. Selanjutnya yang terakhir adalah adil. Nah, jadi setiap pemilih berhak mendapatkan perlakuan yang sama, tidak boleh beda-bedakan. Tidak ada pertanyaan, selanjutnya kita kuis. Nah, nanti yang bisa menjawab kuisnya akan Ibu beri nilai plus, nilai tambahan. Tadi kan ada 3 penilaian, ada sikap, ada pengetahuan, dan kemudian keterampilan. Nanti akan Ibu tambahkan nilainya, ya. Nah, ada dua buah pertanyaan di depan. Nah, ya, yang pertama, ya, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk. Siapa yang menjawab? Siapa? Yang menolak? Republik, Bu. Berbentuk Republik. Berapa untuk orang? Ya, 10 poin untuk mau lah. Yang lain, ya, perhatikan pertanyaan kedua, siap-siap, ya. Azas pemilihan umum adalah langsung, rahasia, umum, bebas, jujur, adil. Ya, dari atas untuk Pandi. Lain masih ada di pertemuan selanjutnya, ya. Kita beri aplaus dulu untuk kalian semua. Nah, ya, sebelum Ibu menutup materi kita hari ini, sekarang, ya, kita akan refleksi, ya, dari pembelajaran kita hari ini mengenai materi bentuk dan prinsip kedaulatan yang bisa memberikan pendapat apa manfaat dari pembelajaran kita hari ini mengenai bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Ya, Sasa bilang. Kita bisa mengetahui bentuk kedaulatan negara dan prinsip kedaulatan negara Indonesia. Ya, beri aplaus untuk Sasa. Selanjutnya ada lagi? Ada lagi? Ya, Marcel. Silakan Marcel. Manfaatnya kita bisa mengetahui pelaksanaan demokrasi di Indonesia secara langsung.
Ya, beri aplaus untuk Master. Nah ya, jadi ya kita bisa mengetahui bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Kemudian pelaksanaan demokrasi di Indonesia secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu contohnya secara langsung ya, yaitu pemilu sebagai wujud dari kedaulatan rakyat. Kemudian tadi ada ya azas-azasnya dalam pemilu. Nah, jadi kita bisa mengetahui ya manfaat dari pembelajaran kita hari ini. Nah, seperti yang disampaikan oleh teman kalian tadi. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Ya, kalau tidak minggu depan ya sebelum Ibu menyampaikan materi kita selanjutnya di pertemuan pertemuan ketiga ya, Ibu akan memberikan kalian tugas atau pekerjaan rumah. Nah, nanti kalian ya tugasnya Ibu kirim melalui WhatsApp, WA grup ya kelas kalian masing-masing ya, WA grup kelas 9 ya. Nah, silakan Anda buka WA grup, nanti Ibu kirim tugasnya di sana. Kemudian minggu depan kita akan melanjutkan materi subbab yang kedua, yaitu tentang pelaksanaan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, pada pertemuan ketiga nanti ya kita akan membuat sebuah proyek, yaitu mading. Nanti akan Ibu WA di grup bahan-bahannya. Nah, kemudian pada saat pertemuan selanjutnya kalian membawa alat-alatnya masing-masing ya. Sampai di sini sudah jelas? Jelas. Nah, kalau tidak ada lagi pertanyaan ya, karena waktu kita juga sudah habis, kepada ketua kelas ya, sebelum kita menutup kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan ketua kelas pimpin doanya. Berdoa mulai. Bersedia. Salam para guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hati-hati di jalan, patuhi protokol kesehatan ya. Sampai berjumpa minggu depan.